Kemudian di antara keistimewaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Dan ini adalah buah dari cinta Allah kepada hambanya dengan buah yang sangat luar biasa. Allah tidak akan mengazabnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan dalam tafsirnya suatu cerita di mana ada seorang pernah bertanya kepada seorang ahli fikih, apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka jawabannya ada, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi Nasrani Bani Israel mengaku mereka kekasih-kekasih Allah. Tapi Allah menyuruh Nabi SAW untuk bantah mereka. Apa bantahannya? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengadab kalian, mengadab nenek moyang kalian? Bukankah di antara kalian dahulu ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan bayi babi? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus Allah rubah dia jadi monyet dan babi? Jawabannya enggak mungkin. Berarti Allah tidak cinta kepada kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sama dengan ciptaan Allah yang lain. Artinya kalau kalian melakukan ketaatan, Allah cintai kalian. Kalau kalian bermaksiat, Allah benci kepada kalian. Ini dalil bahwasanya seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Dan ini sangat logis. Makanya kalau ada seorang suami tiap hari menyakiti hati istrinya, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada istrinya, itu tandanya berarti suaminya tidak cinta kepada istrinya. Kalau dia cinta pada istrinya, dia pasti mikir-mikir, apakah perkata ini menyakiti hati istri saya atau tidak. Dia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Tapi kalau tiap hari dia menyakiti hati istrinya, berarti kecintaannya sudah apa? Sudah luntur. Sama, kalau ada perempuan tiap hari ngomel suaminya, berarti cintanya juga kurang tinggi. Kenapa? Kalau dia memang benar cinta kepada suaminya, dia pasti mengatur kata-katanya jangan sampai menyakiti hati suaminya. Karena seorang kekasih secara logika tidak ingin menyakiti hati kekasihnya. Benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Nah, jomblo nggak ngerti ya. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, nggak mungkin, mustahil Allah akan mengazabnya, nggak mungkin. Mustahil. Ya Ustaz, apakah Allah akan memberi hukuman kepada di dunia, dikasih musibah, dikasih ujian? Iya, Allah kasih. Seperti seorang ayah, seorang ibu sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya. Tapi kalau anaknya salah dia tegur, dijewer kayak, dicubit kayak, diomelin dalam rangka untuk apa? Agar dia berbuat kembali kepada kebaikan. Sama seperti seorang kawan cinta kepada kawannya. Kalau kawannya salah, dia nasihati, tidak dibiarkan. Maka Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah mungkin kasih dia musibah, Allah mungkin kasih dia teguran kalau hambanya berbuat salah, atau dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Tapi Allah mengazabnya, dibuat meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dibuat terkena musibah, buat dia terpuruk semakin jauh dari Allah, enggak mungkin. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Bahkan Nabi mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Allah kasih ujian. Idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza amsaka anhu wa idza arada bihi syarra amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepadanya, Allah tunda azabnya pada hari kiamat kelak. Jadi seorang mungkin dicintai oleh Allah dan dikasih musibah. Dikasih ujian, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi teguran tersebut mengembalikan dia kepada jalan yang lurus. Teguran tersebut membuat dia introspeksi dirinya. Teguran tersebut membuat imannya semakin naik. Teguran tersebut menjadikan dia derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah mencintainya.